Perkenalkan, nama saya Anjali Graciela Alisa Febrianti Pandi, NIM 2003020067, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas tentang review buku ke-11 dengan judul Kota dan Masyarakat. Pendahuluan. Selama 30 tahun terakhir, pemahaman sosiologis kita tentang kota telah mengalami perubahan besar. Sejak awal sosiologi perkotaan hingga tahun 1970-an, paradigma dominan atau cara pemahaman dalam penelitian perkotaan adalah teori ekologi manusia. Teori ini yang dikembangkan di University of Chicago menafsirkan kehidupan dan bentuk kota sebagai perpanjangan dan proses alam. Asumsi terpenting ekologi manusia adalah bahwa kota itu seperti organisme hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Bagian-bagian atau kawasan alami kota menurut teori diatur dalam pola yang teratur dengan kawasan pusat bisnis yang dikelilingi oleh lingkaran konsentris penggunaan lahan lainnya. Perubahan pola penggunaan lahan atau lokasi pemukiman dianggap didorong oleh persaingan memperebutkan ruang di mana kelompok yang dapat menawar lebih banyak untuk ruang dapat memperoleh lokasi yang lebih baik. Pola norma sosial yang membedakan kehidupan perkotaan dan kehidupan pedesaan dianggap sebagai akibat dari kehidupan perkotaan yang lebih besar, lebih padat, dan lebih heterogen. Berikutnya pembahasan bagian 1, perspektif teoritis terbaru tentang kota dan masyarakat. Definisi konvensional dari kota, tempat perkotaan, atau metropolis telah menghasilkan analisis konvensional dari sistem perkotaan dan masalah sosial berbasis perkotaan. Biasanya dapat dilacak pada rumusan klasik dan sangat masuk akal Weir tentang angka kepadatan dan heterogenitas 1938. Terdapat kecenderungan yang terus berkelanjutan dalam formulasi yang lebih baru. Misalnya, Davis 1965 untuk memahami tempat yang agak terpisah dari dimensi penting, struktur sosial, kekuasaan, dan hierarki kelas sosial. Akibatnya penelitian sosiologis yang didasarkan pada definisi tradisional tentang apa itu tempat perkotaan memiliki relevansi yang sangat kecil dengan aktivitas aktual sehari-hari dari mereka yang berada di puncak struktur kehidupan lokal yang prioritasnya menetapkan batas-batas di mana keputusan yang mempengaruhi. Indikasi paling jelas keberhasilan pertumbuhan adalah populasi daerah perkotaan yang terus meningkat. Gejala dari populasi yang biasanya terdiri dari perluasan awal industri dasar yang diikuti oleh angkatan kerja yang meningkat, skala perdagangan eceran dan grosir yang meningkat lebih jauh, dan luas pembangunan, lahan yang semakin intensif, kepadatan penduduk yang lebih tinggi, dan peningkatan tingkat aktivitas keuangan. Meskipun sosiolog mengindeks pertumbuhan dengan pertumbuhan populasi variabel, seluruh sindrom peristiwa terkait inilah yang dimaksud dengan istilah umum pertumbuhan. Berpendapat bahwa cara mencapai pertumbuhan ini dengan memulai rantai ini fenomena merupakan isu sentral bagi orang-orang yang sangat peduli dengan lokalitas mereka yang memiliki sumber daya untuk membuat kepedulian mereka terasa sebagai kekuatan politik. Kota mereka yang menghitung adalah mesin pertumbuhan. Jadi, karena kota adalah mesin pertumbuhan, menarik orang khusus ke dalam politiknya, orang-orang ini apakah bertindak sendiri atau atas nama konstituen yang membiayai kenaikan mereka ke tampuk kekuasaan, cenderung menjadi pengusaha, dan di antara pengusaha jenis yang lebih prosesial biasanya mereka datang ke politik untuk menyelamatkan atau menghancurkan lingkungan, bukan untuk menindas atau membebaskan orang kulit hitam, bukan untuk menghilangkan kebebasan sipil atau meningkatkan mereka. Membahas juga tentang restrukturalisasi perkotaan, pandangan kritis oleh John R. Logan dan Todd Swanstrom. Menurut Logan dan Swanstrom, baik teori konservatif maupun non-Marxis yang mencirikan kota-kota tidak mampu mengubah kekuatan ekonomi global. Analisis konservatif berpendapat bahwa restrukturalisasi ekonomi akan membawa perubahan positif dari waktu ke waktu. Neo-Marxis yang berpendapat bahwa perubahan global dalam ekonomi kapitalis telah menyebabkan transisi dalam rezim sosial ekonomi negara-negara industri dan Fordisme ke produksi fleksibel. Kedua garis pemikiran tersebut menggambarkan perubahan ekonomi global sebagai hal yang terhindarkan dan oleh karena itu tidak tunduk pada intervensi di tingkat lokal. Dalam istilah sosiologi, mereka menekankan struktur di atas agensi mendasarkan argumen mereka sebagian pada keterikatan jenis investasi modal tertentu. Clafield dan Klenwesky 1990 berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki lebih banyak ruang untuk
bermau fair daripada yang biasanya dikonsumsi kota dengan ekonomi pelayanan yang kuat. Misalnya mengakui modal itu tidak akan terbang ketika diminta untuk berkontribusi pada persemakmuran, telah memperlakukan kebijakan keterkaitan yang dirancang untuk mendistribusikan kembali beberapa manfaat pertumbuhan. Yang berikutnya bagian 2, globalisasi dan dampaknya pada kota. Selama berabad-abad, ekonomi dunia telah membentuk kehidupan. Kota mulai dari 1960-an, organisasi kegiatan ekonomi memasuki periode transformasi yang nyata. Perubahan tersebut diekspresikan dalam perubahan struktur ekonomi dunia dan juga mengambil bentuk yang spesifik untuk tempat-tempat tertentu. Beberapa perubahan ini sekarang sudah tidak asing lagi. Pemekaran pusat-pusat industri yang pernah kuat di Amerika Serikat, Inggris, dan baru-baru ini di Jepang, industrialisasi yang dipercepat di beberapa negara dunia, internasionalisasi industri keuangan yang cepat menjadi jaringan transaksi di seluruh dunia. Setiap perubahan ini mengubah hubungan kota dengan ekonomi internasional. Membahas juga mengenai kepadatan yang sangat tinggi yang terlihat di distrik bisnis kota-kota ini adalah salah satunya ekspresi spasial, dan logika ini gagasan yang diterima secara luas bahwa kepadatan dan aglomerasi akan menjadi usang karena kemajuan telekomunikasi global memungkinkan populasi maksimum dan penyebaran sumber daya tidak dipahami dengan baik. Menurut sosiolog, justru karena penyebaran teritorial yang difasilitasi oleh telekomunikasi itulah aglomerasi kegiatan sentralisasi tertentu meningkat tajam. Ini bukan sekadar kelanjutan dari pola lama aglomerasi, ada logika baru untuk konsentrasi. Dalam istilah Webbrain, ada sistem baru koordinasi yang berfokus pada pengembangan situs kontrol geografis tertentu dalam tatanan ekonomi internasional. Konsekuensi dari perkembangan ini terhadap sistem perkotaan nasional di masing-masing negara ini dan untuk hubungan kota global dengan negara-negara, sementara beberapa kota besar merupakan tempat produksi kemampuan kontrol global, sejumlah besar kota besar lainnya telah kehilangan peran mereka sebagai pusat ekspor utama untuk industri manufaktur. Sebagai akibat dari desentralisasi bentuk produksi ini, kota-kota seperti Detroit, Liverpool, Manchester, dan sekarang Nagoya dan Osaka semakin terpengaruh oleh desentralisasi industri utama mereka di tingkat domestik dan internasional. Menurut hipotesis pertama yang disajikan di atas, proses yang sama ini telah berkontribusi pada pertumbuhan industri jasa yang menghasilkan input khusus untuk menjalankan proses produksi global dan pasar global untuk input dan output industri-industri ini. Jasa hukum dan akuntansi internasional, konsultasi manajemen, jasa keuangan yang sangat terkonsentrasi di kota-kota seperti New York, London dan Tokyo. Bagian 3, ekonomi perkotaan yang berubah. Perbedaan antara penggunaan realistis untuk aktivitas manusia dan peran pasarnya sering diringkas sebagai perbedaan antara nilai guna dan nilai tukar. Ketegangan yang sering terjadi antara kedua fungsi tersebut telah memicu perlawanan masyarakat terhadap pembangunan kembali dan program jalan raya, serta antagonisme endemik antara kelompok lingkungan dan badan pembangunan yang telah memadai politik perkotaan di Amerika Serikat dan Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Pertaruhan besar yang terlibat berarti bahwa keputusan pengembang reaksi estetis dan hasil perjuangan atas penggunaan lahan perkotaan telah menjadi elemen penting dalam membentuk karakter ekonomi perkotaan di masa depan. Bagi pembuat kebijakan, dorongan pengembangan realistis tampaknya menawarkan cara untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang sulit diselesaikan. Pemerintah telah mempromosikan perubahan fisik dengan harapan bahwa kota yang tampak lebih baik juga kota yang lebih baik, bahwa mengeluarkan orang miskin dari lokasi pusat akan menghilangkan penyebab hawar daripada memindahkannya ke tempat lain, dan bahwa pengembangan properti sama dengan pembangunan ekonomi. Masalah yang dihadapi pejabat politik lokal adalah mereka harus bergantung pada sektor swasta untuk membiayai sebagian besar ekspansi ekonomi, dan mereka hanya memiliki alat yang sangat terbatas untuk menarik ekspansi ke yurisdiksi mereka. Ketergantungan mereka yang besar pada sektor properti sebagian disebabkan oleh kemampuan mereka yang lebih besar untuk mempengaruhinya daripada industri lain. Seberapa
banyak program pemerintah untuk pembangunan kembali kota yang benar-benar merangsang bisnis, bagaimanapun merupakan masalah terbuka. Penyelidikan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan teoritis tentang pembangunan kota dan juga untuk mengatasi masalah kebijakan penting bagi kelompok masyarakat dan pemerintah daerah dalam literatur akademis kegiatan ekonomi dan politik yang membentuk pengembangan realistis dan konsekuensi sosialnya. Terlepas dari peran ekonomi utama dan pengaruh politiknya, industri pembangunan baru-baru ini menjadi fokus analisis politik ekonomi yang serius. Selama hampir 1 dekade, David Harvey hampir sendirian dalam memeriksa perkembangan realistis dan perspektif teoritis yang luas. Baru-baru ini, terutama di Inggris Raya, para ilmuwan sosial mulai mengarahkan industri properti ke penyelidikan empiris dan teoritis yang ekstensif. Minat Amerika pada subjek ini juga meningkat dan beberapa karya yang meneliti sejarah, dinamika, dan dampak investasi real estate baru-baru ini muncul. Namun, sebagian besar beasiswa tetap berada dalam domain program seperti itu. Penekanannya adalah pada bagaimana melakukannya daripada penyebab dan dampak sosial. Ketika kemiskinan semakin dalam karena pengangguran dan upah rendah, ekonomi jasa yang muncul masih berhasil menciptakan pekerjaan berupa tinggi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam bisnis dan jasa profesional, teknologi tinggi dan diragantara hasilnya keseluruhannya adalah perubahan besar dalam distribusi pendapatan negara antara tahun 1950-an dan 1970. Perbedaan antara yang kaya dan yang kurang kaya telah menyempit, tetapi pola ini berbalik pada tahun 1970-an ketika disparitas pendapat mulai sedikit meningkat. Mereka menjadi penting selama 1980-an. Pada akhir dekade ini, 1% orang terkaya menerima pendapatan setelah pajak sebanyak gabungan 40% terbawah. Berikutnya bagian 4, pilihan kebijakan perkotaan. Kebijakan yang berpotensi mempengaruhi perolehan pendapatan atau pemilihan lingkungan adalah subjek dari bagian berikut. Dalam banyak kasus tujuannya jelas, tetapi solusi spesifiknya sangat kontroversial. Misalnya, salah satu cara untuk memulihkan pertumbuhan pendapatan adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan produktivitas. Dengan demikian, kebijakan ekonomi makro yang mendorong produktivitas akan mengurangi kemiskinan ghetto dalam jangka panjang. Tetapi para ekonomi mendorong produktivitas kemiskinan. Perbedaan ini mencakup masalah teknis dan politik. Kebijakan makroekonomi memiliki dampak penting pada kemiskinan ghetto melalui pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan. Pada dasarnya, kebijakan yang meningkatkan pendapatan rata-rata sekaligus mengurangi atau setidaknya tidak meningkatkan varian pendapatan akan membantu mengurangi kemiskinan ghetto. Agaknya jika ada konsensus tentang bagaimana mengelola kebijakan makroekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan non-inflasi, kita sudah akan mengejar kebijakan tersebut terlepas dari manfaat sampingnya bagi ghetto perkotaan. Pendekatan yang sangat berbeda adalah mengembalikan pekerjaan ke lingkungan pusat kota yang miskin dan ke lingkungan yang sekarang berada dalam jalur kerusakan kota. Kebijakan utama di area ini adalah zona perusahaan. Zona perusahaan memiliki banyak bentuk yang berbeda, tetapi premis di dasarnya adalah bahwa kebijakan pemerintah, zonasi, pajak properti, peraturan polusi, dan bentuk birokrasi lainnya telah mencegah pasar bebas mengeksploitasi peluang ekonomi lingkungan perkotaan seperti kedekatan dengan pasar dan tenaga kerja murah. Penyebaran ghetto, strategi mobilitas, dan zona perusahaan memiliki kelemahan yang sama, menimbulkan fragmentasi geografis wilayah metropolitan. Kebijakan pemerintah di semua tingkatan telah berkontribusi pada fragmentasi ini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kata yang sulit dimengerti. Terima kasih.